Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai karena Allah, khususnya anggota GIS, grup Islam Sunnah, yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, yakni kitab Sifat Salat Nabi, atau sebagaimana judul aslinya Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam minat takbiri ila taslim ka'annaka taraha. Sifat salat Nabi mulai dari takbir sampai salamnya seakan-akan Anda melihatnya. Kitab yang akan kita bahas ini adalah kitab yang dikarang oleh ahli hadis di zaman ini yang sangat terkenal. Beliau bernama Muhammad Nasiruddin. Bapak beliau bernama Nuh Najati. Beliau berasal dari Albania. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman, yaitu anak paling besar beliau yang bernama Abdurrahman, sehingga beliau kunyahnya Abu Abdurrahman. Syekh Albani dilahirkan di kota Albania pada tahun 1332 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 1914 Miladi, dan beliau sangat terkenal dengan ketekunan beliau ketika melakukan sesuatu. Makanya ketika beliau belajar bersama ayahnya, beliau terkenal sangat tekun. Beliau ambil ilmu-ilmu ayahnya yang ketika itu bermadzhab Hanafi. Kemudian beliau juga belajar tentang jam. Beliau memperbaiki jam, dan beliau belajar ini dari ayahnya juga. Dan ketika sudah menjadi pekerjaannya, beliau sangat tekuni pekerjaan tersebut sehingga sangat terkenal bahwa pekerjaan beliau ini sangat profesional, sangat baik ketika memperbaiki jam, dan sangat amanah. Tapi dengan berjalannya waktu, beliau tertarik untuk menuntut ilmu, terutama ilmu hadis. Sampai-sampai ketika itu beliau seringkali tidak bisa datang ke tokonya untuk melayani orang-orang yang memperbaiki jamnya. Sampai akhirnya toko itu pun tutup karena kecintaan beliau kepada ilmu, apalagi terhadap ilmu hadis, terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau oleh orang tuanya tidak disarankan untuk mempelajari ilmu hadis, karena dalam mazhab Hanafi banyak hadis-hadis yang ditakwil oleh para pengikut mazhab Hanafi, karena memang dahulu Imam Abu Hanifah di masanya banyak sekali hadis-hadis yang lemah yang tersebar di Irak ketika itu, sehingga Imam Abu Hanifah sangat ketat sekali dalam menerima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya beliau mempunyai hadis yang sedikit karena sangat ketat dalam menyeleksi hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau banyak menggunakan qiyas. Ketika itu banyak hadis-hadis yang tidak diketahui atau tidak diterima oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah, sehingga beliau berfatwa dengan qiyas. Dengan berjalannya waktu, pengikut-pengikutnya ini ada yang fanatik kepada Imam Abu Hanifah, kepada fatwa-fatwanya, sehingga kalau ada hadis yang datang setelah itu yang diketahui oleh para pengikutnya, banyak yang ditakwil. Karena inilah pengikut-pengikut mazhab Hanafi banyak yang tidak menyarankan untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ayah dari Syekh Albani rahimahullah. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan Syekh Albani rahimahullah cinta kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ketika sudah menekuni sesuatu sangat tekun sekali. Ketika belajar di Maktabah Al-Zahiriyah di Damaskus, beliau sangat kuat sekali dalam membaca. Dalam sehari rata-rata beliau baca sampai 16 jam. Bisa dibayangkan 16 jam dalam setiap hari membaca kitab-kitab yang ada di maktabah ketika itu. Dan ketika itu petugas dari maktabah, karena seringnya Syekh Albani pergi ke maktabah, akhirnya apa? Diberi kunci oleh penjaga atau penanggung jawab dari perpustakaan Al-Zahiriyah, yang di sana banyak sekali kitab-kitab yang masih berupa tulisan tangan. Kalau di sana istilahnya makhtut ya. Jadi ulama-ulama dahulu mereka kebanyakan menulis dengan tangan ya. Apalagi sebelum
diciptakannya alat percetakan. Mereka menulis dengan tangan. Di maktab Zahiriyah ini banyak sekali kitab-kitab yang masih demikian. Dan itu semuanya akhirnya dirapikan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan banyak yang beliau baca. Bisa dibayangkan ya, sampai 16 jam setiap hari rata-rata. Dan ini beliau lakukan dengan semangat karena kecintaan beliau kepada hadis-hadis Nabi SAW. Dan beliau terkenal juga dengan semangatnya beliau dalam menyebarkan ilmu. Bahkan ketika beliau menjadi dosen di Jamiah Islamiyah ya, di kota Madinah, beliau mengajar. Setelah mengajar, ada jeda, ada waktu istirahat. Beliau gunakan untuk menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari para muridnya. Sehingga menjadi pemandangan yang biasa. Ketika itu, kalau Syekh Albani keluar dari kelas, Syekh Albani dikerumuni oleh murid-murid atau mahasiswa-mahasiswa yang ada ketika itu. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.